Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Minggu kali ini kita akan bahas mengenai bahasa dan otomata. Apa sih bahasa dan otomata itu? Jadi secara sederhana ya, itu tuh cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana sih mesin bisa membaca dan memahami pola dalam sebuah bahasa. Konsep ini tuh banyak digunakan dalam pembuatan program, kompiler, dan kecerdasan buatan. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya akan lebih fokus membahas salah satu model dasarnya, yaitu uh, Finite State Automaton, FSA. Apa FSA itu? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi di slide bagian introduction ini saya akan menjelaskan apa itu FSA. Jadi finite state automata adalah model matematika yang bekerja seperti mesin sederhana dengan sejumlah kondisi atau state. Teman-teman bisa lihat di gambar yang telah saya tampilkan pada slide saya. Di situ banyak banget state-state yang ada atau kondisi-kondisi yang udah dibuat ya. Terus mesin ini tuh bisa menerima input dalam bentuk simbol. Simbolnya itu apa aja? Ada huruf, bisa angka juga, dan berubah dari satu state ke selanjutnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Nah, terus FSA ini sering digunakan dalam berbagai bidang nih teman-teman. Misalnya untuk analisis leksikal. Apa sih itu eh, peran FSA ini? Jadi perannya adalah untuk membantu dalam membaca dan memahami kode program pada kompilator. Terus bisa digunakan juga untuk text editor, yaitu untuk memproses perintah pencarian atau pergantian teks. Terus untuk protokol dan komunikasi jaringan, ini tuh untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Jadi FSA berguna dalam banyak sistem yang bekerja dengan pola atau aturan tertentu untuk mengenali suatu bahasa atau proses. Begitu teman-teman. Oke lanjut. Nah, berdasarkan pendefinisiannya kemampuan berubah state-nya. Ya, definisi kemampuan berubah state-nya, FSA ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu determinal state automata, yaitu DFA, dan non-deterministic state automata, yaitu NFA. Apa perbedaan keduanya dan apa penjelasan dari keduanya di sini? Pada DFA sendiri, yaitu suatu state yang hanya ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Kapan suatu string input dinyatakan diterima? Jadi suatu string X dinyatakan diterima bila delta X dan X-nya ini berada pada state akhir. Secara formal ya dikatakan jika M adalah suatu DFA itu maka Q delta sigma S dan F-nya ini menerima bahasa L yang dimana disebut LM yang merupakan himpunan X di mana delta S dan X di dalam F itu sendiri. Untuk non-deterministic state automata atau NFA, kemungkinan transisinya ini ke lebih dari satu state. Dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 gitu. Atau lebih transisi dengan label input yang sama. Jadi perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input juga bisa, yaitu transisi kosong. Salah satu tracingnya ini berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string setelah tersebut mengandung state akhir. Oke, next. Kita langsung masuk nih ke contoh kasusnya. Gambarlah diagram transisi dari contoh soal determinis finite automatic berikut. Di sini ada himpunan state dilambangkan dengan Q, yaitu ada Q1, Q2, dan Q3. Lalu ada alfabet input, di mana A dan B sebagai alfabet inputnya. Terus ada state awalnya, yaitu Q0. Begitu pula dengan state akhirnya, yaitu Q0 juga.
Jadi DFA ini menerima string jika berakhir di Q0. Artinya, DFA ini hanya menerima string yang membawa mesin kembali ke Q0 setelah membaca seluruh input. Gitu. Di sini juga ada fungsi transmisinya, yaitu delta Q1, Q2, A dan B, dan seterusnya. Jadi ini aturannya begitu ya, transmisi. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat di mana ketika berada di Q0 lalu mendapat input A, maka langsung menuju ke Q1. Dia langsung menuju ke state Q1. Begitu. Begitu pula jika berada di awal yaitu Q0 dan mendapat input B, maka dia akan menuju ke state 2. Jadi jika berada di state 2 dan menerima input B, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Begitu juga jika menerima input A, maka berawal dari Q2 dia akan berada di dirinya sendiri lagi. Jadi kayak dia tetap sama tempatnya di situ, begitu. Oke, untuk ini mungkin cukup ya. Kita lanjut ke NFA. NFA dinyatakan dalam 5 tupel. Ada M sama dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F, di mana himpunan state-nya ada Q0 sampai dengan Q4. Lalu alfabet inputnya ada A, B, dan C. Terus deltanya bisa dilihat fungsi transmisinya. Lalu ada state awalnya yaitu Q. Lalu ada state akhirnya yaitu Q4. Oke, next. Nah, ini dia. Di sini saya lambangkan warna ya teman-teman biar lebih mudah dimengerti. Jadi Q0 itu warna hijau yaitu state awal, Q1, Q4, Q1 kuning, Q4 ini ada biru, Q2 ada biru muda, dan Q3 warnanya ungu. Terus state akhir ditandai dengan lingkaran ganda. Sesuai dengan tadi yaitu yang didefinisikan dengan 5 tupel, ada Q, delta, sigma, Q0, dan F. Jadi analisis transisi antar state setiap busur panah mewakili transisi berdasarkan input tertentu. Ini dia. Jadi ada input A, B, dan C. Misal dari Q1 input A ke Q1. Dari Q0 input A ke Q1. Dari Q0 input A ke Q2, B ke Q2. Dari posisi awal di Q0 input C dia ke Q3, state Q3. Jadi Q0 juga bisa kembali ke dirinya sendiri dengan input A, B, ataupun C. Begitu juga seterusnya. Dari Q1 dia A menuju ke Q4, Q2 dia B menuju ke state 4, lalu dari Q3 menuju input C menuju ke state 4, dan seterusnya. Lalu di Q4 state akhir ini teman-teman tidak ada transisi yang keluar karena sudah state akhir gitu. Jadi cara kerja NMA ini adalah NMA ini bisa menerima input yang membawanya ke Q4 dengan beberapa jalur, kemudian dengan beberapa kemungkinan jalur. Misalnya, nih ya tadi dari Q0 A, Q1 A, jadi membawa A ke Q4, lalu Q1, Q0 B, Q2 menuju ke Q4 juga B. Jadi dia membawa B ke Q4, lalu Q0 C membawa C, mendapatkan input C ke Q3, lalu Q3 mendapat input C membawa ke input akhir yaitu state 4.
Jadi karena ini NFA untuk setiap input bisa ada lebih dari satu kemungkinan transisi. Perbedaan NMA dan DFA. Jadi kita temukan di sini bahwa DFA itu hanya memiliki satu transisi ya untuk setiap simbol dari satu state itu sendiri. Sedangkan kalau NFA ini bisa memiliki beberapa transisi atau bahkan tidak ada transisi untuk beberapa input. Dalam NFA, jika ada banyak kemungkinan jalur, maka string diterima. Jika minimal satu jalur menuju stack akhir. Jadi kesimpulan dari NFA ini sendiri menerima string yang mengandung kombinasi dari A, B, dan C yang bisa membawa mesin ke Q4. Jadi memiliki banyak jalur untuk mencapai ke state akhir ini merupakan ciri khas dari NFA itu sendiri. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir presentasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian kalian telah mendengarkan sampai akhir sesi. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.